begini, dalam pandangan saya, kalau tim transisi itu kan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih. Tapi kalau pemerintahan yang sekarang itu judulnya berkelanjutan, apanya mau ditransisi? Jadi yang ada itulah tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi apa menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Saya masih bersama Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, seperti yang saya sampaikan sebelum jeda tadi, bahwa yang berbeda dari periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi semakin banyak yang Pak Jokowi rangkul di periode kedua. Begitu pula sekarang, apakah juga akan dilakukan yang sama? Karena di sisa 8 bulan pemerintahan Pak Jokowi, Mas Ahaye masuk, Demokrat artinya masuk. Ini seperti waktu itu PAN, di tengah-tengah jalan masuk juga ke pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa strategi ini yang dipilih? Ya, sebenarnya semua pemimpin itu menginginkan sebuah situasi yang stabil. Bukan hanya di Indonesia, semua pemerintahan menginginkan seperti itu. Stabilnya itu ada di mana? Stabilnya itu ada di legislatif itu sendiri maupun di eksekutif. Karena semua kebijakan-kebijakan nantinya melalui dua sisi itu, ya. Maka yang dibangun adalah bagaimana memperkuat dalam rangka menuju stability itu. Nah, stabilitas pemerintah itu sendiri agar memberikan pelayanan publik yang semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh begini. Mungkin partai-partai politik yang tidak terakomodasi dalam pemerintahan bisa-bisa merasa apakah masyarakat saya terjangkau oleh pemerintah atau tidak. Gitu. Nah, maka sebenarnya figur dari pemerintahan itu sebenarnya bagian yang bisa memberikan warna ya. Maka semaksimal mungkin sebenarnya Presiden Jokowi itu mengajak semua bisa bergabung dalam pemerintahan itu agar apa? Agar tahu bahwa semua yang dibicarakan di ruang government, ruang pemerintah ini nggak ada yang pernah membedakan, nggak pernah memikirkan PSO itu ya, Public Service Obligation, tidak pernah memikirkan ini orang ini orang ini, nggak ada. Itu. Jadi sebenarnya semakin banyak yang terlibat dalam pemerintahan itu semakin bisa memberikan jaminan keyakinan kepada masyarakat bahwa Anda semuanya terlayani dengan baik, tidak ada kami membedakan siapapun. Nah, Pak Muldoko, tapi kalau kita lihat dari kacamata lain, untuk menjaga demokrasi juga kan butuh checks and balances. Kalau semuanya diajak ke pemerintahan gak ada oposisinya, juga nggak imbang dong, nggak ada kritiknya. Iya, memang check and balances itu bukan saja ada di legislatif, tapi zaman sekarang ini siapa sih yang nggak bisa berani mengoreksi pemerintahan? Ya, nggak ada. Apalagi demokrasi yang seperti di Indonesia ini, semua orang bisa berbicara apa saja, bahkan bisa marahin presiden. Itu bagian dari check and balances dalam konteks negara, ya. Ada instrumennya, itu baik melalui legislatif maupun melalui NGO, melalui LSM. Semua punya peran untuk mengoreksi pemerintah, semua punya peran untuk mengoreksi jalannya demokrasi dan seterusnya. Jadi bukan berarti presiden untuk mengurangi tekanan dan seterusnya akhirnya mengakomodasi semuanya. Sebenarnya enggak seperti itu. Ya, enggak. Tapi intinya agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan secara efektif, maka perlu didukung oleh berbagai pihak. Itu. Dan tampaknya strategi atau pola ini akan diturunkan ke presiden berikutnya kalau kita lihat dari polanya hari ini? Kata-kata diturunkan menurut saya tidak tepat. Karena presiden yang sekarang ini tidak bisa mendikte presiden yang akan datang. Tetapi presiden yang akan datang melihat bagaimana
efektivitas dalam mengelola negara itu bagian yang akan menjadi referensi untuk membawa bangsa yang besar ini ke depan. Meskipun narasi yang dibawa sama-sama keberlanjutan. Ya, saya pikir ya itu bisa dikatakan seperti itu, tergantung siapa nanti akan menjadi presiden. Ya kan begitu. Nah, yang bicara soal perbedaan pendapat tadi, orang-orang yang berbeda di luar pemerintahan coba ditarik oleh Pak Jokowi. Kayaknya sekarang ini tidak hanya yang di luar pemerintahan, tapi dalam kabinet juga, Pak. Saat pemilu kan terpecah dukungannya ke berbagai sisi. Sekarang nih Pak Muldoko, di kabinet itu seperti apa sih di dalamnya? Suasana kebatinan para menterinya Pak Jokowi itu seperti apa sih Pak Muldoko? Ya sebenarnya mungkin masyarakat juga bertanya-tanya ya di luar ya. Kayak apa ya kira-kira di sidang kabinet itu? Ini menteri ini punya warna ini, menteri ini punya warna ini dalam konteks politik praktis ya. Tapi yang perlu saya sampaikan kepada publik adalah begini. Ada pandangan politik dan ada pilihan politik. Kalau pilihan politik itu lebih bersifat praktis ya, politik praktis. Maka berwarna-warna di kabinet. Tapi begitu kita berbicara tentang pandangan politik negara, itu menjadi berbeda lagi. Itu. Begitu kita di sidang kabinet berbicara tentang pandangan politik negara, bagaimana memikirkan negara ini memikirkan rakyatnya agar rakyat Indonesia bisa aman dan sejahtera dengan pendekatan prosperity dan security. Itu adalah pandangan besar tentang politik negara dan itu tugas negara untuk menjalankannya. Maka manakala itu pandangan politik itu sudah ditetapkan oleh presiden, kita menuju ke sana. Semua menteri tidak ada lagi memikirkan tentang politik praktis. Bagaimana dengan politik saya, dengan partai saya dan seterusnya. Nah itu bedanya di situ. Nah, saat ini masyarakat sedang berpikir tentang politik praktisnya. Gimana ya ini partai begini ada di situ, partai ini ada di situ, kumpul dalam sebuah ruangan memikirkan tentang sesuatu. Nah mungkin kira-kira apa ya perasaannya enak atau tidak. Saya ingin menegaskan bahwa situasi yang terjadi di ruang sidang kabinet itu tidak seperti apa yang kita menjadi pikiran rakyat masyarakat yang rumitnya seperti itu, enggak. Semuanya fokus pada apa yang menjadi arahan presiden, apa yang menjadi target-target pembangunan, sehingga nggak ada lagi sebenarnya apa itu lirik-lirikan dalam arti yang apa itu negatif enggak. Gitu. Terus berikutnya secara tradisi memang kita kumpul di ruangan itu ya biasa karena lama nggak ketemu sering salaman. Tapi ruangan sidang kabinet itu ada dua hal yang bisa juga dimanfaatkan. Satu membangun relasi silaturahmi, yang kedua membangun koordinasi. Ya, mungkin antar kementerian ada hal-hal yang perlu lebih dikomunikasikan lagi. Nah, ruangan itu digunakan menjadi ruang seperti itu. Makanya kalau lihat dari gambar kan begitu akrabnya antar mereka. Jangankan yang lama nggak ketemu Pak, Bapak yang berseteru 3 tahun sama Mas Ahaye aja kayaknya akrab tuh kemarin kayaknya di sidang kabinet paripurna. Itu apa yang ingin disampaikan bahkan ditaruh juga di feed-nya Pak Muldoko di situ Wakanda nomor Indonesia Together. Apa yang mau Bapak perlihatkan sih sebenarnya citra itu? Apa strategi aja di depan publik biar kelihatan oke-oke aja? Bukan, karena kita memiliki pandangan politik yang bersama. Mungkin pilihan politik berbeda, tapi begitu kita menuju pengabdian yang sama, pandangan politik harus sama. Karena yang kita pikirkan adalah negara, bukan lagi memikirkan pernik-pernik yang kecil-kecil itu. Nah, itu di situ bagaimana kita membedakan. Sehingga apa? Sehingga relatif tidak ada sama sekali konflik-konflik dalam dalam membangun hubungan antar kelembagaan, antar kementerian dan seterusnya, semuanya fine, berjalan dengan baik. Termasuk ajak ngopi Mas Ahaye, kata Bapak di doorstop setelah sidang kabinet itu beneran Pak? Apa yang salah? Nggak ada yang salah, semuanya harus bisa. Tapi mungkin nggak itu terwujud gitu Pak, kan orang lihatnya Bapak tuh 3 tahun dengan Mas Ahaye panas gitu.
Ya bisa aja beliau saya undang ke kantor KSP dan kita ngopi sama-sama, nggak ada masalah. Ya. Dalam konteks hubungan pemerintahan semua bisa dijalankan dengan baik. Termasuk Nggak ada batas. termasuk untuk saling bertukar kan mau tidak mau kalau sama-sama sudah jadi menteri, Iya. KSP akan berhubungan intens juga Oh soal kerja pemerintahan. kita mengawal program Pak Presiden prioritas nasional ya, di antaranya adalah reforma agraria. Kita membangun hubungan kedekatan yang sangat erat dengan Kementerian ATR BPN karena kita mengawal apakah redistribusi bisa berjalan dengan baik, apakah itu perhutanan sosial bisa berjalan dengan baik. Nah, kita yang ngawal di sini. Dan makanya kemarin waktu wartawan tanya sama saya, saatnya kita bekerja. Nggak usah lagi banyak bicara, tapi saatnya kita bekerja. Karena ada di dalam keagrariaan itu ada KSP telah menerima 1.911 aduan masyarakat yang perlu segera mendapatkan penyelesaian. Nah, kita akan membantu untuk itu. Gitu. Termasuk kalau kemarin juga ada momen Pak Prabowo dengan Bu Sri Mulyani yang akhir-akhir ini dibilang bahwa berbeda visi. Itu jaminan bahwa kabinet Pak Jokowi baik-baik saja? Perbedaan visi hal yang biasa dalam kabinet. Saya dalam sidang kabinet biasa. Menteri ngomong begini, Pak Presiden saya nggak setuju itu. Biasa itu. Contoh waktu COVID-19 kemarin, semuanya setuju cuti lebaran. Saya satu-satunya, saya tidak setuju Presiden. Alasannya Pak Muldoko. Alasannya kita telah mengeluarkan dana yang semakin besar, yang begitu besar. Jangan gara-gara silaturahmi yang sebentar itu akan rusak semuanya. Yang kedua, secara tradisi masyarakat Indonesia begitu pulang ke rumahnya masing-masing mesti saling ciuman, nyium tangan dan seterusnya. Bisa dibayangkan itu akan terjadi penyebaran yang sangat masif. Kita akan kelabakan, hasil kita selama ini akan sia-sia. Tunda dulu sidang lagi kedua. Semuanya setuju, saya tetap tidak setuju Presiden. Akhirnya Presiden, oke, kita ikuti sarannya Pak Muldoko. Nah, begitu. Itu hal yang biasa. Jadi diapresiasi perbedaan itu bisa terjadi? Biasa, kita berbeda. Biasa itu. Dan di depan Presiden kita gotok-gotokan biasa. Itu. Karena apa? Karena ingin mencari bagiannya yang terbaik di dalam bekerja ini. Bukan asal Presiden senang. Oh saya nggak mau yang seperti itu. Di depan Presiden, ya saya enggak. Bicara soal apresiasi ini, hal lainnya Pak Jokowi terakhir juga kan memberikan kenaikan pangkat luar biasa untuk Pak Prabowo Subianto. Ini apakah bentuk Pak Jokowi mengikat Pak Prabowo secara politik jelang transisi pemerintahan?